Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ustaz Ismail, Ustaz Ja'far dan ikhwah serta akhwat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk pada topik atau pada tajuk yang disiapkan, kalau ada waktu saya mau beri pengantar sedikit tentang hakikat iman dalam kaitannya dengan masalah perjuangan. Bisa Ustaz? Saya kira sepatutnya bagi setiap orang beriman, apalagi pemuda-pemuda Islam, sedikit merenungkan firman Allah SWT yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 14 dan ayat 15. Saya akan uraikan secara singkat. Di situ kita akan mendapatkan inti daripada dua ayat itu adalah apa hakikat iman dan salah satu daripada ciri terpenting dari orang beriman. Ya. Sekali lagi, dua ayat itu menggambarkan tentang hakikat iman dan menyebutkan salah satu ciri utama, ciri terpenting dari orang beriman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sampai di sini singkatnya saya terjemahkan. Orang Arab Badui tidak diakui imannya. Yang diakui baru sebagai seorang muslim, baru keislamannya diakui. Apa sebabnya? Karena iman belum masuk dalam hati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, di awal ayat 15, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Hanya saja orang yang beriman. Innama itu orang yang belajar bahasa Arab tahu. Itu apa? Al-hasr, penegasan. Hanya itu saja. Ya. Ini hakikat iman. Hanya saja orang yang beriman itu adalah yang sangat yakin pada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Ya. Jadi sangat yakin, kemudian tidak ragu-ragu. Sampai di sini dulu. Kita berbicara tentang hakikat iman. Hakikat iman itu adalah keyakinan yang sangat mendalam dari hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ini patut jadi muhasabah. Jangan kita terlalu cepat menepuk dada, membanggakan diri, atau merasa suci bahwa kita lah orang yang beriman. Ya, boleh jadi kita sama dengan orang Badui, baru muslim, ya, tapi belum menjadi mukmin yang sebenarnya. Sebab iman belum masuk ke dalam hati kita. Inilah pusat iman itu. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk ke dada beliau SAW. Takwa itu di sini, takwa itu di sini. Tentu bukan bermaksud bahwa ucapan dan perbuatan tidak penting, bukan itu. Ya. Sebab menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Tetapi ayat dan hadis itu menekankan bahwa sesungguhnya iman itu, ya, hakikatnya di sini, ya. Dan terkadang yang lahiriah ini bisa hilang asal yang di sini itu tidak pernah berubah. Kapan? Kalau keadaan darurat, seperti keadaan Ammar bin Yasir, ya, illa man ukriha, ya kan? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, wa qalbuhu mutmainnun bil iman.
karena waktu tidak panjang, saya hanya ingin mengajak diri saya dan kita semua, ya, di kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita mencontoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah kedua. Beliau minal mubasysyirina bil jannah, minal asyarati al mubasysyirina bil jannah, dari 10 orang yang digembirakan dengan surga. Tapi coba lihat, Umar bin Khattab selalu menangis di malam hari, takut, ya, akan nasibnya. Bukan saja takut dalam kaitannya dengan melaksanakan tugas sebagai khalifah, mungkin terlaksana dengan baik atau tidak, bukan itu. Bahkan masalah imannya, ya. Umar bin Khattab selalu memikirkan bagaimana iman beliau radhiyallahu anhu. Mana buktinya? Buktinya suatu saat Umar bin Khattab bertemu dengan Huzaifah bin Yaman. Tadi malam saya sudah sampaikan, Huzaifah siapa? Sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu yang diberi rahasia nama-nama orang munafik. Umar bin Khattab berkata sama ada Huzaifah. Ya Huzaifah, aku tahu engkau mempunyai catatan daftar nama orang-orang munafik. Dan aku tahu Nabi SAW melarang engkau menceritakan, membuka rahasia ini. Ya, kamu tidak boleh membuka rahasia itu. Itu pun aku tahu. Aku cuma mau tanya saja, adakah Umar masuk dalam daftar itu? Ya, ini satu kecerdikan dari Umar, sekaligus menunjukkan bagaimana ketawaduan Umar radhiyallahu anhu, merasa jangan sampai dia takut kalau masuk golongan orang munafik. Sayang sekali banyak di antara kita hari ini, ya, belum sampai sederajat Umar, kadang-kadang sudah merasa aman dari sifat nifaq, sudah aman dari dan sudah merasa aman bahwa imannya pasti sudah imannya kuat. Maka ini bahan muhasabah buat kita. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berlaku seperti itu, maka sepatutnya kita lebih khawatir tentang keimanan kita. Tentu ini sangat baik disampaikan kepada para aktivis, para ikhwan dan akhwat yang sudah menjaga sholat, menjaga hijab, menjaga akhlak. Mungkin untuk orang awam penjelasan ini kurang pas, sebab mereka kadang-kadang memanfaatkan penjelasan ini. Mereka mengatakan, saya walaupun tidak sholat kan yang penting hati. Ya, ini ada yang macam itu. Dikatakan kenapa tidak pakai jilbab? Ya, saya tidak pakai jilbab, tidak pakai tudung, tapi hati saya baik. Itu ada yang pakai tudung hatinya tidak baik. Ini kekeliruan di orang awam. Ya, padahal seharusnya kalau di dalamnya baik, muncul pula dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bagi kita yang sudah sholat, sudah berhijab, sudah menjaga akhlak, harus menjadikan hati sebagai muhasabah. Jangan membanggakan sholat kita, jangan membanggakan amalan-amalan kita, ya. Walaupun itu sangat penting, tetapi kita harus selalu tawadhu di hadapan Allah SWT. Dan Allah mengingatkan, wala tuzakku anfusakum, jangan kamu menganggap suci diri kamu. Ini penggalan pertama, ini bahagian pertama. Sekarang saya masuk bagian kedua yang ada hubungannya dengan tema kita hari ini. Subhanallah, ya. Setelah menjelaskan hakikat iman, maka Allah SWT menjelaskan salah satu dari ciri utama seorang beriman, yang sekaligus bahagian dari iman itu sendiri. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Saya ulang lagi ayatnya. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Dan mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar. Benar apa? Benar imannya. Benar imannya. Jadi jangan lupa, ulaika humus shadiqun, di sini shadiqun yakni hum shadiqun fi imanihim. Sama dengan di surah Al-Ankabut, ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu. Ya. Shadaqu, yani shadaqu fi imanihim wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kepada akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 15 ini
penggalan kedua patut menjadi renungan kita. Kalau kita ingin mengaku beriman, adakah ciri utama orang beriman kita miliki? Adakah karakter utama orang beriman kita miliki? Mengapa dikatakan karakter utama? Ya, tidak ada waktu untuk kita berdiskusi. Saya jawab saja. Ya, kalau tidak saya beri kesempatan dulu untuk menjawab. Dia menjadi karakter utama karena ayat ini fi ma'radi haqiqatil iman. Ya, jangan lupa tuh. Ada ayat lain yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang beriman, tapi itu langsung seperti di surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Disebut ciri-cirinya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya. Itu pun sifat-sifat yang penting bagi orang beriman. Ada lagi sifat-sifat orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, dan seterusnya. Tapi ini sangat penting karena dia dapat disebut fi ma'radi haqiqatil iman. Ya, fi ma'radi haqiqatil iman, dalam mengungkap tentang hakikat iman. Lantas Allah munculkan satu dari ciri, satu dari karakter, satu dari sifat orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa ini salah satu sifat yang paling utama. Ya. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjuang dengan mengorbankan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sedikit kembali kepada tarikh, kepada sirah. Coba perhatikan. Para sahabat-sahabat Nabi sallallahu yang kita mau ikut mereka. Bukan begitu? Kita ini mau ikut manhaj salaf atau tidak? Iya. Kita mau ikut manhaj salaf. As-salafus saleh yang pertama adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari perhatikan keadaan mereka. Keadaan para sahabat setelah mereka beriman kepada Allah SWT, apa kira-kira yang mereka pikirkan? Apa yang mereka pikirkan? Apa yang mereka istiharkan? Apa yang mereka cita-citakan? Apa yang mereka jadikan sebagai agenda pokok dalam hidup? Coba dijawab. Setelah mereka menyatakan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setelah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa yang mereka pikirkan? Mereka tidak memikirkan bagaimana kejayaan Islam, bagaimana tegaknya dinullah, dan apa yang dapat mereka sumbangkan bagi Islam, bagi perjuangan Islam. Itu bukan saja di saat jihad telah dikumandangkan sejak di awal Islam. Setiap muslim, para sahabat Nabi SAW mentarkiz dalam hidup mereka apa yang dapat mereka buat bagi kemajuan Islam, dan mereka siap mengorbankan yang mereka miliki. Kita punya kisah yang banyak. Ada Ammar bin Yasir, ada Ali Yasir, ya, Ali Yasir, Khabbab bin Al-Arad, Bilal bin Rabah, Abu Dzar Al-Ghifari, dan begitu banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memberikan gambaran yang paling mudah tentang apa yang saya katakan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah paham dengan ayat diizin, dengan ayat-ayat yang menjelaskan izin atau udzur orang-orang yang tidak mampu, tidak punya dana, tidak punya biaya, dan orang-orang yang sakit, orang-orang cacat maupun yang lemah. Mereka diizinkan untuk tidak berjuang. Benar? Benar Syarif? Orang-orang yang cacat, yang sakit, ya, orang-orang yang lemah, benar kan? Benar. Mereka diizinkan tidak berdosa kalau tidak ikut berjuang. Allah SWT dalam surah At-Taubah, "Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil." Terus At-Taubah ayat 92. Surah 992. Kalau di surah Al-Fath, "Laisa 'alal marid wala 'alal a'raj." Ya. Ada di sini. Tapi coba perhatikan bagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kaitannya dengan perjuangan. Setelah ayat itu, ayat 91, masuk ayat 92, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum
tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tidak pula berdosa orang-orang yang datang kepada wahai Muhammad, mereka berkata, ikutkanlah kami berjuang bersamamu wahai Rasulullah. Lalu engkau Muhammad berkata kepada mereka, maaf, tidak cukup lagi kendaraan untuk membawa kalian ikut berjuang. Kira-kira kalau kita di sekarang mau ikut berjuang, Ustaz saya ikut berjuang nih. Sekarang kita tidak cukup kendaraan lagi dan tidak usah untuk ikut karena kamu pun tidak berdosa. Kita bilang alhamdulillah. Ya, saya mau ikut berjuang tapi dikata tak usah dan tak berdosa, alhamdulillah. Boleh sibuk urus perniagaan, boleh sibuk. Sahabat Nabi SAW bukan begitu. Tawallaw, mereka pulang, wa a'yunuhum, mata-mata mereka tafidhu minad dam'i, bercucuran air mata. Bukan sekedar meneteskan air mata, bercucuran air mata. Hazanan. Nah ini hazanan ditakkid lagi, sangat sedih. Allah yajidu ma yunfiqun, karena mereka tidak bisa memberikan sesuatu bagi Adam ini. Ya, tidak bisa menyumbangkan sesuatu demi tegaknya din ini, demi jaya Islam ini. Sedih mereka. Kenapa? Karena iman yang benar dan cinta yang benar, cinta pada Islam. Kalau seseorang cinta pada Islam atau pada sesuatu, dia akan berusaha semaksimal mungkin memberikan. Contoh seorang ibu, karena sangat cinta sama anak, walaupun anak tidak mau diurus, pasti dia akan urus. Ya, walaupun tidak mau diberi sesuatu, dia akan berusaha karena benar cintanya. Tapi kalau tidak benar cinta kita, memang seperti itu. Kita tidak asal ada alasan sedikit pun, ya misalnya kalau ada yang tidak terlalu cinta sama istrinya, ya itu nampak tuh, ya asal ada alasan sedikit, oh ya pergi sendirilah, ya atau itu biasa. Ya, tapi kalau cinta begitu dalam, maka orang sangat care, ya, dan sedih kalau tidak bisa memberikan sesuatu. Kalau kurang cinta, dia mau selalu menerima. Ya. Kalau orang cinta selalu mau memberi, ya, selalu mau memberi. Itu ada apa yang dilakukan Allah SWT. Ini gambaran yang kedua. Begitu tingginya semangat juang para sahabat, sampai-sampai turun ayat yang sedikit merem semangat juang mereka. Apa merem? Farmal. Break ya. Menyetop sedikit, bukan menyetop. Perlahan ya, menahan kelajuan itu. Di surah Taubah juga, ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kita selama ini mengkaji ayat tersebut hanya dalam satu bab saja. Kita mengatakan pentingnya menuntut ilmu, itu benar, tetapi kita lupa asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzul ayat ini karena kaum mukminin, para sahabat Nabi SAW, setiap ada kesempatan berjuang, semua mau pergi. Ya, semua mau pergi berjuang. Tidak ada yang mau di belakang, tidak ada yang mau ketinggalan. Semua ingin menjayakan Islam ini. Ya, semua ini. Karena itu dikhawatirkan nanti tidak ada lagi yang belajar. Tidak lagi yang belajar. Saudara-saudari, kalau ikhwan akhwat kalau belajar asbabun nuzul, antum akan tahu bagaimana munasabahnya ayat ini. Ya, ayat ini kalau turun sekarang tidak cocok. Ya. Tidak pantas semua orang beriman pergi berperang, pergi berjuang. Loh, kita kan semua lagi tidur semua nih. Ya. Ayat itu menjadi tidak cocok kan? Ada? Tidak pantas kalian semua di sini nih pergi berjuang. Emang siapa yang pergi berjuang nih? Semua lagi tidur kok. Ya, bahasa Indonesia. Tapi ayat ini sangat pas, munasib jiddan ketika turun di kalangan sahabat. Sebab saat itu semua mereka dalam semangat berjuang. Ibarat sepak bola sepak, mereka menggunakan sistem total football. Ya. Nah, ini saya suka nonton bola juga. Semoga Allah mengampuni saya kalau ada dosa. Jadi mereka
Tidak ada panggilan jihad kecuali mereka ke sana. Bahkan pengantin baru sekalipun. Pengantin baru nih, malam-malam baru saja malam pertama. Subuh dengar panggilan jihad, belum sempat mandi, pergi jihad. Ya, pergi jihad, belum sempat mandi. Ya, lalu Rasulullah melihat dia syahid dimandikan oleh para malaikat. Ini persoalan semangat juang. Dan ini yang hilang di kalangan kaum muslim sekian lama. Semangat juang. Sekarang kalau kita mendengarkan ceramah, baca buku tentang sifat orang beriman, masihkah selalu diangkat sifat orang beriman berjuang di jalan Allah? Jarang sekali. Ya, sifat orang beriman, sholatnya khusyuk, akhlaknya baik. Alhamdulillah itu memang perlu. Ya, betul itu dalilnya juga jelas. Tapi mengapa salah satu sifat penting orang beriman terlupakan? Yang berjuang di jalan Allah Subhanahu. Ini yang perlu kita kembalikan pada diri kita. Bahwa seorang mukmin harus menjadi pejuang, mukmin pejuang. Ya. Hanya di zaman kita ini saja kita melihat orang mengatakan saya mau jadi muslim biasa-biasa saja. Ya. Itu tidak ada di zaman sahabat tuh. Ya. Muslim biasa-biasa saja. Tidak. Di sana hanya muslim pejuang atau munafik. Itu saja. Ya. Muslim mereka pasti selalu mencari jalan mengambil bagian dalam perjuangan. Ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Amr bin Jamuh, pincang. Dia mau pergi jihad, sudah tua lagi, sudah tua sangat. Lalu anak-anaknya 3 orang mujahid, tidak usah bapak, kamu ayah tidak usah pergi, sebab kami ini anak kami pemuda bisa mewakili. Apalagi sudah ada ayat yang mengizinkan bapak tidak usah pergi. Apalagi bapak juga cacat. Dia bilang tidak, saya mau pergi. Lalu akhirnya mereka bersilang pendapat. Mereka pergi ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini anak-anak saya melarang saya pergi berjihad karena dikatakan saya ini cacat. Padahal saya mau masuk surga dengan kaki saya yang cacat. Saya menginjakkan surga dengan kaki saya cacat. Nabi SAW utruku, biarin dia pergi. Mudah-mudahan dia syahid. Dan ternyata betul dia syahid. Semangat ini yang harus kita kembalikan pada diri kita. Bagaimana Islam akan jaya kalau orang yang mengaku beriman tidak punya semangat berjuang? Dan jadilah perjuangan menegakkan diri ini hanya teori di kepala kita dan menjadi urusan yang kesekian, mungkin urusan ke-20, ke-30 dalam agenda hidup kita. Mari kita jujur lihat agenda hidup kita ya, setiap hari. Kalau masih ada berjuang di situ, itu urutan terakhir. Kalau masih ada. Kalau ada kelebihan waktu, ada kelebihan tenaga, ada kelebihan dana, ya. Jadi bisa dipahami ya? Kelebihan itu, ya. Tidak masuk dalam agenda awal. Pantas kalau keadaan Islam dan kaum muslim masuk seperti saat ini. Tetapi kita tidak boleh membiarkan terus keadaan ini. Mari kita selamatkan diri kita. Sebab menyelamatkan diri ini yang paling penting dengan perjuangan. Sebagaimana firman Allah SWT, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Kalau kita tidak peduli dengan Islam ini, kita semua ini berada dalam bahaya. Mari selamatkan diri kita dengan perjuangan di jalan Allah SWT. Tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna. Lihatlah, ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Dan ini menjadi cita-cita orang beriman. Mereka ingin dengan perjuangannya untuk mendapatkan kampung akhirat. Tempat sebenarnya buat kita, kampung akhirat. Jadi kita ingin berjuang karena ingin ridha Allah dan kampung akhirat. Nah, tetapi juga salah satu tujuan perjuangan wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib.
Dan ayat itu juga sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita mau Islam ditolong, kalau kita mau Islam menang, harus didahului dengan perjuangan, kan gitu, ya. Wa tujahidu fisabilillah sampai akhir ayat, lalu wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah. Jangan berkhayal dapat kemenangan tanpa perjuangan. Dan intan surullah yang suruhku wa yuthabbit aqdamakum. Ini syartiyah, syartiyah. Ya. Kalau mau dapat pertolongan Allah SWT, hendaklah kalian berjuang dengan Allah SWT. Semangat ini yang harus ada dalam dada kita, dalam diri kita, dan harus kita bangkitkan semangat pada umat kita. Harusnya setiap pemuda Islam yang sudah punya kesadaran saat ini tampil seperti Salahuddin Al-Ayyubi yang membangkitkan semangat kesadaran perjuangan dari kaum muslimin untuk merebut kembali Palestina. Sayang di tengah-tengah kita tidak ada lagi Salahuddin Al-Ayyubi dan tidak ada orang-orang yang mengikuti apa yang dia lakukan. Tetapi kita optimis dengan saudara-saudari, dengan ikhwan dan akhwat di sini, ya, bahwa kita tidak ingin terus kehidupan kita, ya, seperti kehidupan orang-orang munafik, ya, yang berkata, orang munafik atau orang Bani Israel yang berkata kepada Nabi mereka, "Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Alangkah kurang ajarnya mereka. Dan kita tidak bilang itu, tapi hampir sama dengan itu keadaan. Ya. Idhab anta, pergilah ke Musa, wa rabbuka, dan Tuhan kamu, faqatila, pergilah Musa dan Tuhan, berjuanglah. Ya. Inna hahuna qa'idun. Kami tunggu sini. Ya. Kalau sudah menang atau sudah hampir menang, bolehlah kami ikut nanti. Ya. Allah musta'in. Insya Allah kita tidak akan mengatakan seperti itu. Ya, kita siap berjuang. Dan apa yang dibicarakan sejak kemarin dan tadi pagi, saya sendiri tidak ikut Ustaz Ja'far waktu di sini, tapi saya sudah baca makalah Ustaz Ja'far yang masya Allah sangat bagus. Ya. Ya. Apa yang dibicarakan dari kemarin dan yang tadi disampaikan Ustaz Ja'far tidak akan banyak berguna kalau poin ini kita tidak rubah dulu. Ya. Semuanya akan menjadi nazariyah, semua akan menjadi teori. Ya. Kalau poin ini kita tidak selesaikan dalam diri, kalau kita tidak siap tampil menjadi Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang kaya, yang siap meninggalkan seluruh kekayaannya demi menegakkan Islam. Saya kalau ingat Mus'ab bin Umair, ingat orang-orang Malaysia. Ya, kalau ingat Bilal bin Rabah, ingat orang Indonesia. Ya. Karena kita orang Indonesia masih miskin-miskin lah. Ya. Jadi bilang, wah kamu di Indonesia memang kamu bisa berjuang sebab kamu masih miskin. Kalau kami orang Malaysia sudah kaya, jadi sudah susah berjuang. Tidak. Tapi ada contoh Mus'ab bin Umair. Jadi pejuang-pejuang bersama Nabi bukan orang miskin semua. Ya, bukan orang miskin semua, jangan. Sebab saya khawatir seperti itu. Ada yang mengatakan, ya memang orang yang mudah berjuang itu kalau masih miskin. Ada Mus'ab bin Umair, seorang pemuda kaya raya, tampan. Tidak ada satupun pemuda di Mekah saat itu yang bisa berpakaian lebih indah dari pakaian yang Mus'ab bin Umair. Itu disebut dalam sirah. Ya, tidak ada yang menanya. Tapi dia siap untuk berjuang di jalan Allah SWT, walaupun taruhannya semua ditinggal. Kita berpikir mengapa Mus'ab melakukan itu? Karena dorongan iman yang sangat kuat, cinta pada Islam, dan mengharapkan balasan dari Allah SWT, ya, kampung akhirat serta kejayaan Islam. Kita memerlukan, hampir salah. Hampir salah. Kita memerlukan pemuda-pemudi, ya, pemuda-pemudi yang memiliki semangat. Dan mungkin ada yang bertanya, Ustaz, dari mana dalilnya bangkitkan semangat orang beriman? Silakan baca Quran. Baca surat Al-Anfal. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Bangkitkan semangat orang beriman itu. Siapa yang dibangkitkan semangat itu? Para sahabat Nabi. Kalau sahabat saja perlu dibangkitkan semangatnya, bagaimana lagi dengan kita yang banyak tidur saat itu? Ya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT, ini saatnya. Ini adalah saatnya yang tepat. Mari kita evaluasi lagi hidup kita. Mari buat agenda baru dalam hidup kita. Memang
Islam menganjurkan kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer hidup kita, kebutuhan-kebutuhan penting hidup kita, ya, termasuk masalah sekolah, masalah kuliah, masalah berkeluarga. Tapi jangan lupa bahwa harus segera masuk dalam agenda hidup kita memperjuangkan Islam. Kalau kita mau benar-benar mukmin, bukankah cita-cita kita menjadi mukmin hak, ya, mukmin yang sebenarnya? Mukmin yang sebenarnya adalah mukmin yang siap mengorbankan hidupnya untuk Islam. Bukan berarti dia tidak bekerja lagi, tidak mencari nafkah, bukan. Tapi bekerja mencari nafkah disesuaikan dengan perjuangan. Saya tidak membanggakan Ustaz Ismail, tapi mungkin salah satu yang sudah beliau lakukan. Mungkin kalau sekedar untuk mencari kehidupan pribadi, mungkin dia sudah jadi kaya raya juga. Tapi beliau terus mencari kehidupannya, namun selalu dalam agenda perjuangan. Alhamdulillah, kalau kita berbicara tadi sebagian sudah masuk dalam topik seperti wahdah Islamiyah. Salah satu sebab kemajuan itu ba'da Allah SWT, setelah taufik dari Allah SWT, adalah adanya pemuda-pemuda yang siap mengorbankan hidupnya. Saya kasih contoh, teman-teman yang di wahdah sekarang lebih 20 orang alumni Medina. 20 orang lebih alumni Medina. Mereka tuh kalau mengajar di tempat lain bisa dapat $300 per bulan. Mereka mengajar di wahdah dapat tidak lebih $100. Tapi tidak satu pun mereka yang mau pergi. Ya. Banyak sekali yang minta mereka untuk mengajar. Mereka tidak mau pergi karena mereka mau membangun sebuah perjuangan. Mudah-mudahan Ustaz Ja'far yang selama ini mau jadi benteng di Al-Qiblah bisa menjadi salah satu contoh. Ya. Mungkin Ustaz Ja'far beberapa orang bersama-sama dulu di Madrasah Qiblah atau bersama-sama waktu belajar. Sekarang kalau di Medina sendiri ya Ustaz Ja'far di Qiblah. Ya. Saya yakin pemuda-pemuda Malaysia juga akan ada yang seperti Mus'ab bin Umair. Ya. Siap dengan seperti Mus'ab bin Umair. Yang wanitanya siap seperti Khadijah, yang ingin seluruh hidupnya dikorbankan demi Allah dan Rasul, demi tegaknya dini. Istilah kita dikorbankan hidup kita bukan berarti tiba-tiba tidak makan seharian atau tidak mau bekerja lagi, bukan itu. Tetapi bagaimana fokus kepada masalah perjuangan, bagaimana orientasi kita, kepada perjuangan. Dan salah satu tuntutannya adalah bagaimana berjuang mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengikut anjuran as-salafus salih, dan salah satunya adalah berjuang melalui jamaah atau melalui amal jamaah yang sangat-sangat diperlukan saat ini. Mudah-mudahan tekad kita untuk itu dapat menjadi awal yang baik bagi sebuah proses untuk kita menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau berkenaan dengan masalah yang tadi disampaikan, bahwa secara siasat kita sudah jelaskan secara panjang lebar dan dalam. Dan saya yakin materi Ustaz Ja'far itu demikian. Kalau kembali kepada wakil di Malaysia, seperti yang saya dengarkan dari Ustaz Ismail, kita punya beberapa pilihan. Saudara-saudari, kalau sudah mendapatkan sebuah jamaah, sebuah kelompok dakwah yang bagus, yang cocok di Malaysia ini, yang ikut sunnah, sekalipun ada kekurangannya, silahkan bergabung. Ya, silahkan bergabung, perkuat, dan ajak teman yang lain bergabung di sana. Tapi kalau belum ada, maka silahkan, boleh bermusyawarah untuk menumbuhkan. Alhamdulillah di sini ada Ustaz Ismail, Ustaz Ja'far dan yang lain. Mungkin mereka sendiri sudah punya rancangan, sudah punya takdir, dan mudah-mudahan ini tidak lama lagi untuk diwujudkan. Kalau berbicara wakil, memang memulai selalu berat, selalu sulit. Ya. Memulai selalu terbayang halangan, rintangan. Kalau kita mulai sekarang, kita akan berkata, ya mulai sekarang nih kita berapa orang?
teman-teman ini apakah nanti semua mau terus atau ada yang tidak mau. Lantas kita berpikir tentang jamaah yang sudah besar, kita sudah terlalu tertinggal, atau seperti di negeri lain. Itu membuat kita tidak memulai dan tidak maju. Tetapi tahun depan kita akan berbicara lagi masalah ini dan tidak mulai lagi. Dan begitulah setelah 10 tahun baru kita berpikir, andai kita mulai 10 tahun yang lalu, keadaan sekarang sudah lain. Tentang jamaah, tentang pemimpin, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Apalagi saat ini mesti ada kekurangan. Tetapi kekurangan bukan jadi halangan untuk kita berjamaah, untuk kita mengangkat pemimpin. Ya, justru dengan kesiapan kita untuk berjamaah, ada pemimpin, kekurangan-kekurangan itu dapat kita perbaiki dan ke depan akan lebih baik. Bahkan mungkin ada di antara antum ini yang akan menjadi pemimpin, ya, dari kelompok atau jamaah yang kita anggap ada kekurangan saat ini. Maka mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam pertemuan ini ya bermanfaat, dan satu hal yang penting sekali yang berdasarkan pengalaman kami untuk menumbuhkan sebuah harakat perjuangan perlu banyak musyawarah. Selalu ada pertemuan-pertemuan, ya. Bila ada pertemuan-pertemuan, yakinlah akan ada program, dan dari program itu kemudian kita mendapatkan kekuatan. Kembalilah kepada sejarah Nabi SAW. Selalu ada pertemuan di Darul Arqam. Itu bukan saja tempat belajar, tapi tempat bertemu merancang apa yang harus jadi program ke depan, dan akhirnya terwujud menjadi sebuah harapan yang kuat sampai kemudian ada banyak kebutuhan dari orang-orang Madinah, ya, sampai kemudian hijrah ke Madinah. Dan secara khusus saya mentakdir peran wanita, ya. Peran wanita dalam perjuangan Islam luar biasa. Ini sudah merupakan ketentuan Allah, sudah merupakan kehendak Allah, merupakan kehormatan dari Allah bagi para wanita Islam. Ya, sejak awal Islam wanita diberi kehormatan untuk turut serta mendapatkan kemuliaan perjuangan ini. Mulai dari Khadijah radhiyallahu anha, kemudian disusul dengan ibu Ammar bin Yasir, Sumayyah, ya, dari keluarga Yasir, dari Abu Yasir. Lalu kemudian wanita-wanita Ansar sejak awal ikut Bai'atul Aqabah al-Ula dan Bai'atul Aqabah Tsaniyah, ya, dan seterusnya. Karena itu para akhwat mudah-mudahan bisa mengambil peran yang penting. Bahkan kalau di Indonesia ini, apalagi di Makassar, akhwat itu lebih banyak, lebih semangat dan lebih teratur dalam perjuangan. Kami pun malu, ya. Kami yang jadi gurunya, kami yang terus mengarahkan. Sekarang nih, masya Allah, akhwat tuh, ya, mereka cerdas, mereka teratur, ya, sehingga banyak program-program perjuangan mereka bisa lebih maju, ya, termasuk dalam dakwah dan tarbiyah. Karena itu saya punya prinsip, wanita harus diberi banyak kesempatan untuk dalam perjuangan ini, ya. Hanya satu saja sebetulnya persoalan tentang wanita, hanya imamah khutbah saja, ya, itu saja sebagai kepala negara. Dan ini hikmah dari Allah SWT. Begitu banyak perbedaan, begitu banyak karakteristik yang disesuaikan dengan imamah khutbah itu. Tapi yang namanya potensi perempuan dalam perjuangan suatu yang luar biasa. Setiap kita baca, kita selalu berdecak kagum. Subhanallah, Allah menciptakan wanita yang memiliki kekuatan yang luar biasa, ya, tidak kalah dari laki-laki, hanya dalam majal, dalam tempat yang berbeda. Saya kira sampai di sini dulu, dan saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.